Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muslimin dengan NIM 1224-919. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Baiklah, saya akan membuatkan suatu video tentang tutorial getting started atau memulai. Jadi di sini kita akan belajar memulai review. Jadi sebelum kita belajar mengaplikasikan review, alangkah baiknya kita perkenalan dulu apa itu review. Jadi, review itu sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh National Instrumentation yang digunakan untuk pemrograman yang berbentuk grafik visualisasi. Nah, cara penggunaannya dengan membuat program atau mengatur dan menghubungkan ikon-ikon grafik yang mewakili fungsi-fungsi algoritma. Jadi, program review ini dia itu per icon-iconnya itu udah mewakili suatu fungsi algoritma. Jadi udah ada fungsinya masing-masing. Jadi fungsi array, array, fungsi string, string, fungsi saklar, saklar, fungsi temp, ada, itu udah ada semua lengkap. Terus itu digunakan di mana? Diaplikasikan di mana? Biasanya tuh diaplikasikan di akuisisi data, pengendalian instrumentasi, otomasi industri, terus penelitian, sama pendidikan. Jadi kalau di dunia pendidikan ya sama seperti saya ini digunakan untuk belajar. Nah, kebetulan kita sama-sama belajar, saya juga pembelajar, saya apa yang bisa saya eh, berikan akan saya berikan. Jadi kita akan mulai mengaplikasikan review atau pengenalan review. Nih, pertama kita klik Blinkvi. Pertama saya akan menjelaskan dulu dari diagram panel. Jadi ini disebut diagram panel atau diagram panel di depan. Nah, ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna untuk program review. Antarmuka itu misalnya kayak kita mau lihat program reviewnya itu yang lebih jelas. Antar misal, string ini bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Contoh, kita mau termometer. Ini bentuk termometer aslinya nih di sini. Ntar programnya beda lagi. Nih. Nah, ini termometer versi icon, versi fungsi. Tuh, ini dari diagram blok. Nah, sebelumnya saya jelaskan lagi. Diagram blok yang berwarna putih ini merupakan diagram blok yang berfungsi untuk kode grafis fungsional yang ada di review. Ini kodenya nih, ini kode atau icon yang berisikan fungsi suatu algoritma macam-macam ini contohnya saja. Nah, bentuknya tuh ini termometer itu bentuknya ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih antar muka jadi secara langsung. Oh, kita ini programnya, ini termometernya. Ketika kita kasih perintah misalnya naik, naik, nah kita bisa lihat oh ini naik, oh ini turun gitu contohnya itu. Terus juga kita bisa lihat tambah lagi tank. Nah, ini tangki air. Nah, program tangki airnya ini. Ini tapi ini contoh ikonnya, belum programnya. Ini kita bisa atur naikin 4. Tuh. Nah, yang termuka kita bisa tahu. Jadi ini oh yang kita lihat tanknya kalau kita program dia naik atau turun dia naik turun naik turun. Ini contohnya lah program untuk kita gunakan untuk mengendalikan tangki air ini. Naik atau turun, nah itu. Terus saya bisa tambahin lampu LED. Terus juga kita bisa tambahin
Hmm, layar giroskop nih. Ini untuk grafiknya, ini untuk nampilin grafik, ini programnya. Jadi kalau kita udah buat program terkait sinyal, contoh, nah ntar di sini sinyalnya timbul. Kita bisa tahu, oh sinyalnya nih apa sampai pun sinyalnya itu berbentuk apa, misal, misal kontinu atau diskrit. Nah, kita bisa tahu bentuknya di sini. Terus kayak mana dia stabil atau enggak. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Tapi asalkan kita udah buat programnya di sini. Ini hanya kita mengetahui situasi program yang kita buat. Misalnya kita aktifkan. So, contoh gitu, ini string, string, ini string, ini string. Coba kita akan contohkan ya dari string ini. Hmm, Sederhana, kita akan mencoba contoh sederhana. Jadi diagram panel ini sama diagram plot ini sangat berkaitan. Yang dimana diagram ini adalah programnya, yang di sini itu kita kayak outputnya. Jadi kita bisa melihat hasil dari program ini di sini. Nah, secara tidak langsung udah diberikan gambarnya tadi per dari panel dan diagram blok. Ini contoh kita mau kasih string. String kan macam-macam ya. Kita kasih string konstan. Misal di sini kita di sini mau kasih nama muslimin. Misal, terus kita run. Nah, keluar dari sini namanya muslimin. Ini bisa juga ini digedein. Kita juga bisa ngasih hmm, timer ya, format string lain. Juga bisa tambahin teksnya nih. Itu juga bisa kita ganti n-nya ya. Misal, Rekinsa. Nah, ini string ini programnya akan terhubung ke sini. Ntar kalau kita jalanin, string ini akan menampilkan ini konstannya, angkanya. Kayak tadi kita pakai pakai ABC string kita. Jadi ntar yang tampil lah berupa huruf ABC. Tuh, simpel kan? Ini contoh sederhana. Get started review. Dari mulai pengenalan, penggunaan, terus apa aja isi dari diagram panel, diagram blok. Nah, ini contohnya simpel. Ini programnya, ini ibaratnya kayak ya outputnya. Jadi dari kita ini kita kasih keterangan ini terus ini outputnya nih, ini inputnya nih. Ntar dia nampilin di sini, rekinsa. So, ini ngasih perintah ke sini, ntar ini nampilin. Nah, secara sederhananya seperti itu pemahamannya. Terus kita akan lanjut program yang kedua yaitu program data flow. Nah, di sini kita akan belajar membuat program review berupa data flow. Oke, karena ini contoh sederhana, kita akan langsung masuk contoh kedua. Let's go. Oke, kita lanjut ke program yang kedua, yaitu program data flow, di mana program ini adalah sebuah aliran data dalam sebuah sistem atau program komputer. Nah,
Jadi sistemnya itu dia itu dieksekusi ditentukan oleh ketersediaan dari data input. Jadi kalau data inputnya itu dikatakan sedia, dia akan mengeksekusinya. Begitu. Kalau yang saya lihat itu aliran data itu semisal ya yang biar lebih dimudahi. Ini ada data A, ini ada data B, ini ada data C. Yang dimana ini adalah tempat penerima data. Jadi ini input ya. Dari data A mengirim ke rumah satu, terus data B mengirim ke rumah satu. Nah, yang data C-nya mengirim ke rumah satu. Jadi di rumah satu ini ada tiga aliran, di mana aliran inputnya itu dari A, B, C. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, ini menurut saya dan menurut pemahaman saya agar teman-teman paham apa itu data flow atau aliran data. Hmm, terus dengan menggunakan model data flow itu membantu kita menggunakan untuk memprogram atau mm, membuat berbagai aplikasi. Itu sangat membantu kita karena mau membuat aplikasi, mau membuat otomasi industrinya atau membuat program lain-lainnya atau mengalami debug itu kita menggunakan namanya data flow aliran data. Itu kalau di review itu sangat diperlukan. Mungkin kita akan mencontohkan suatu program sederhana untuk data flow ini di mana situ ada fungsinya. Kita akan buat. Nah, di sini kita akan buat coba eh apa namanya? Data flow. Yang pertama kita cari dulu di sini contoh. eh Mungkin ini ya, temperatur lah kita buat. Temperatur. Kita gede dulu. Oh, terus di sini kita tambah termometer. Set. Termometer. Setelah itu ini ada temperaturnya, sebenarnya ini ada termometernya. Kita masuk ke blok diagram. Saya tambahkan numerik di mana di sini ada divide pembagian, terus ada hmm, pengurangan, ada hmm, perkalian. Terus di sini akan kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke sini. Jadi dari temperatur ini akan ke termometer akan mendeteksi berapa panas atau berapa dinginnya ya. Di sini. Terus jadi dari numerik ini kita akan menggunakan konstan. Konstan. Ini juga kita gunakan konstan.
Terus ini kita hubungkan ke sini. Hmm, oh salah, ini salah. Oh, kebanyakan kapus. Sini kita taruh sini, kita hubungkan. Nah, ini contoh program sederhananya. Eh, ini dari kali dia. Kita ini bagi, ini kali, ini kurang. Jadi dari temperatur ini ada angkanya dikurangin. Terus dia ngalir ke sini. Sudah ngalir ke sini. Ntar ketemu nih dari sini sama data ini. Fungsi ini. Fungsi kali nih, algoritma kali dia. Jadi dari ini bagi. Kita tinggal masukin aja angkanya di sini. Misal angkanya 9. Ini 3. Ntar sini dibagi dimasukin ke sini. Ini juga 32 kurang min kan. Terus dimasukin sini. Terus dikali. Terus dia masuk ke termometer. Ini aliran data nih. Nih. Aliran bagi ada dari bagi nih. Angka yang dari bagi datanya masuk ke sini. Terus dikali. Ini dari temperatur sini. Terus masuk ke sini dikali dia. Masuk ke termometer. Begitu alirannya. Nih alirannya udah jelas nih beda. Ini, sini, ini. Kita akan coba run. Oh, kita coba run. Tuh, ini prosesnya nih. Coba ini kita naikin ke sini. 3.000 ya. Oh, naik deh. Sekali ini turun. Ini 20. Ini kita naikin. Hmm, coba kita ubah angka ini ya. Set 12. Jadi ketika run, dia masuk dari sini ke sini. Nah, kita run dulu, kita lihat dulu prosesnya. Masuk ke sini, di sini, dieksekusi dia menggunakan fungsi bagi ini. Terus ini sama seperti ini, masuk ke sini, dikurang, masuk ke sini dikali, masuk ke sini. Dari diagram bloknya nih, nih kita dapat hasilnya di sini nilainya itu min 58.000 sekian. Terus kalian ini 4. Terus dikali masuk ke sini. Nah, terus kita lihat diagramnya, diagram bloknya ini, diagram panel, min hasilnya ya. Wajar dia turun. Kalau kita mau buat
Coba ini juga. Seperti ini min 12. Hmm, kita bisa lihat. Jadi kalau ininya itu positif, jadi kalau dari aliran dari bagi ini dia itu positif semua, jadi hasilnya kan positif. Nah, hasilnya positif terus masuk ke sini. Setelah itu dari temperatur dikurang ini karena ini negatif, dia dapatnya hasilnya negatif dia min. Masuk di sini dikali, jadi negatif dikali min hasilnya min. Jadi kalau hasilnya min masuk ke sini, ketika outputnya bernilai min, dia akan dia akan turun. Dia akan turun menjadi nol, temperaturnya nol kalau ini hasilnya min. Tapi kalau hasilnya plus, dia akan naik, tempat dia akan naik ke atas. Kan full kayak seperti yang tadi contoh kita ulang sekali lagi ya. Ini plus, hasilnya di sini plus dikali min. Kita naikin dikit, tak run ya. Min kan hasilnya. Nah, kalau ini min kita taruh di tengah, dia langsung turun sendiri. Tapi kalau ini kita ganti min, kan hasilnya ini nanti positif nih dikali. Nah, pasti dia naik nih. Kita ganti ya. Oh, nggak naik ya? Oh, masih min hasilnya. Oh, ininya nggak kita kasih min. Sorry, lupa. Ini harus dikasih min, sudah itu baru. Nah, naik dia. Positif dia temperaturnya kan. Ininya mempengaruhi hasilnya nih. Kalau hasilnya min, dia turun. Kalau hasilnya eh, positif, termometernya akan naik. Nah, dengan temperatur sekian. Seperti ini kita naikin. Oh, turun dia, agak turun. Temperatur terlalu tinggi, makin turun. Berarti kalau ininya lebih rendah, temperatur lebih rendah, termometernya naik. Ah, dia akan menghangatkan nih temperaturnya nih. Kalau suhu rendah, kalau suhu nol ini naik deh. Naik dia. Ini tinggal kita gedein mesin. 30. Full. Oh, nggak full. Berarti kalau full tadi 64. 40. Coba. Full 40. Oke. Ini kalau kita naikin ke 8, dia turun. Nah, kalau temperaturnya terlalu tinggi, termometernya dia turun. Naik deh. Just naikin. Nah, kurang lebih beginilah contoh program data flow yang dimana ini program aliran data. Yang dimana sini dari data ini masuk ke sini dieksekusi oleh ini, dari data ini masuk ke sini, terus data ini masuk ke sini dieksekusi, masuk ke sini lagi dieksekusi lagi dia masuk ke sini. Nah, itu contoh data flow atau aliran data, program aliran data di review. Jadi teman-teman bisa kita lihat. Jadi sangat penting sekali nih kalau kita apa namanya mau buat aplikasi atau mau buat
yang lain-lain atau kita mau ngontrol yang lain-lain, itu kan datanya nggak cuma satu. Pasti misal kita mau ngontrol sensor di ruangan A, B, C, otomatis kan kita perlu data di ruangan A, di ruangan B, dan di ruangan C. Nah, makanya kita perlu harian data. Jadi, ntar dia bisa ngebaca dari ruangan A, ruangan B, ruangan C, terus diambil sampelnya dimasukin ke misal diambil ke ruangan ini gitu, ruangan ruangan gedung C. Kita ngambilnya dari ruangan satu, ruangan 2, ruangan 3. Ntar ditampung di gedung C, misalnya begitu. Oke, kita lanjut program yang ketiga. Oke, thank you. Oke, kita lanjut video yang ketiga. Seven word project. Control N. Video yang ketiga itu adalah tentang parallel processing. Jadi sebelum kita buat contoh program sederhana parallel parallel processing, nah kita tuh harus tahu dulu apa sih program parallel processing. Jadi program parallel processing itu merupakan program di mana ketika dua buah kode dieksekusi secara bersamaan dalam program yang sama. Misal, ada kode A, kode B, terus dieksekusi secara bersamaan. Ini beda nih, ini satu, ini A, nih B. Jadi program ini kan nih beda nih tempatnya nih. Program ini dalam ini, program ini dalam ini. Cuman dieksekusi bersamaan. Nah, ini bakalan mengeksekusi nih program ini. Ini sama ini secara serempak walaupun dia berbeda tempat A sama B. Nah, itu namanya parallel processing. Dia itu secara bersama eksekusinya. Terus hal ini nih menjadi semakin penting di dunia saat ini karena di mana proses multi-core ini menjadi lebih menonjol atau lebih hidup karena banyak yang melakukan proses itu. Karena zaman semakin canggih, nggak mungkin satu-satu kerjanya kan. Pasti kerjanya tuh ya diparalelin hingga kerja semua gitu. Dalam satu waktu bisa bekerja sebanyak mungkin. Atau dalam satu waktu bisa kerja 10. Itu kan lumayan tuh. Bisa lebih cepat dibanding satu waktu satu kali, satu waktu satu kali. Nah, makanya lah diparalelin processing. Terus meskipun hal ini sulit dilakukan dan ini berbasis meskipun hal ini sulit kalau dilakukan dalam berbasis program, tapi Live ini dia memudahkan. Jadi kita bisa membuat program proses ini, paralel ini lebih simpel atau lebih kompleks gitu. Saya akan mencontohkan sebuah program paralel sederhana agar teman-teman itu mengerti apa sih dan gimana sih programnya, terus bagaimana sistemnya gitu kan. Terus kita kita sederhana saja ya. Kita akan cari di sini kita cari dulu ini nih. Eh untuk mengukurnya dulu kita coba cari yang mana ya? Ini deh. Nih. Ini kita mau induktornya sama deh kayak ini. Nih, kita gedein dulu. Nih. Jangan lupa kita kasih ini stopnya. Ntar dia nggak mau stop lagi bahaya. Nih, ini contoh program satu. Ini program satu kalau dijalanin ya satu dia. Terus kita buat lagi contohnya.
Kita cari yang yang color deh. Kita pakai yang kita pakai tangkai air aja lah ya. Hmm, tambahin lagi stop. Terus kalau nggak dikasih stop dia berjalan terus sistemnya. Ini manual. Oke, setelah ini kita masuk ke diagramnya. Nih, ini sederhana banget deh. Mungkin teman-teman udah paham. Hmm, ini kan isi program. Terus kita buat agar dia menjadi dua program atau dua buah kode. Contohnya kita kasih ini, white loop. White loop ini untuk memisahkan program. Hmm, program satu, terus kita tambah lagi white loop. Nah, program dua, tinggal kita gabungin aja. Simpel dan sederhana. Ini kita hubungkan ke sini. Ini stopnya hubungkan ke sini. Yang nggak bisa ini. Oh, nah. Oh, berarti ini nggak bisa pakai ini ya. Hmm. Kita ganti dulu. Kita nggak pakai yang ini ya. Kita pakai yang hmm, kita pakai yang ini deh. Ini bisa kayak ini. Nah, nah. Ini kode program satu, ini kode program dua. Di mana parallel processing itu seperti ini, paralel sama sama sih paralel itu ngeparalelin A ke B gitu kan. Jadi ketika dia itu bekerja atau berjalan bekerja itu dia bersama-sama paralelin walaupun dia beda kode, dia bekerjanya secara serentak. Ini tidak bekerja secara serentak nih ya. Kalau nggak bisa di jalan ini ya. Oh, stop dulu. Ini baru sempat. Ini. Ini kalau udah jalan serempak ini nggak bisa diganggu nih. Nggak bisa dipegang. Ini udah serempak nih.
Kita coba di sini. Lihat, tuh, naik dia. Hmm, ini kegedean. Terus ini kita isi. Oh, ini masih manual. Dan saya tambahkan ini yang fungsinya biar isi otomatis. Tuh. Ini program jalan serentak. Kalau mati pun mati serentak. Tuh, nggak bisa kan ya? Mm. Coba kita run lagi ya. Oh, ini sedikit ya. Ini kita isi air nih. Jadi di waktu yang sama kita bisa eh, menjalankan program bersamaan. Paralel processing. Jadi program dua program yang berjalan bersamaan. Ini dua program yang berjalan bersamaan. Ini dia. Nah, sederhana. Paralel processingnya ini program pertama, program kedua. Kita jalankan, dia jalan di waktu bersamaan. Nah, itulah programnya yang dinamakan parallel processing. Nih, paralel. Satu, dua, dia paralel. Programnya sama ini paralel, terus dia kalau dijalanin programnya dia akan berjalan bersamaan dalam waktu yang sama. Nah, ini contoh programnya. Sederhana. Yang penting dia dikasih batas dengan white loop ini agar membedakan kode pertama dan kode kedua. Dan kita juga bisa menambah kode ketiga, empat, dan seterusnya. Tergantung kebutuhan kita. Ini pemahaman tentang parallel processing yang mungkin sangat sederhana. Semoga yang menonton dapat memahaminya dengan baik. Jika teman-teman bingung, teman-teman bisa cek hashtag Rekinsa. Di sana teman-teman saya sudah banyak yang mentutor tentang live view. Dari memulai live view, terus data flow, parallel processing sama seperti saya. Teman-teman saya sudah menguploadnya di YouTube dan banyak. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa dicari dengan hashtag Rekinsa. Terima kasih. Oke, kita lanjut video yang keempat, yaitu tentang apa namanya? Tentang Fundamental of Live View for FRC episode 1 di mana di situ saya lihat videonya ada eh, Mario, ada cara penginstalannya karena dia itu kan versi lama menjadi versi terbaru, juga ada untuk bagian tools-toolsnya, bagian dalamnya, terus verifikasinya, bagai cara installnya itu udah dari video itu. Terus yang pertama tuh dasar-dasar dari live view untuk versi itu ya yang pertama kita perlu menginstal live view untuk versinya. Jadi eh, kita penginstalan tuh tergantung spesifikasi komputer dan koneksi internet agar penginstalannya lancar. Namun perlu diingat bahwa proses melibatkan pengunduhan dan penginstalan novel berukuran besar, memerlukan waktu setidaknya 1 jam untuk menyelesaikannya. Terus kita kalau menginstal kita mempunyai persyaratan yang pertama harus Windows 10 atau lebih tinggi dari Windows 10 atau di atas Windows 10, jangan Windows di bawah Windows 10 karena dapat mempengaruhi atau tidak bisa. Misalnya kita ada versi lama, kita copot versi lama. Jika Anda jika kita ingin memprogram
Rio, kita perlu mempertahankan instalasi review untuk FRC. Nah, lisensi review untuk RC diperpanjang, meskipun versi dapat digunakan secara dampingan di satu komputer. Terus, sebelum kita menginstal review versi terbaru, disarankan untuk menghapus versi lama, karena kemungkinan akan berdampingan dengan versi lama. Namun, semua pengujian hanya dilakukan dengan FRC 2024. Pastikan untuk mencadangkan kode CIM apapun yang terletak di Factory User Review Data sebelum menghapus instalasi. Setelah kita hapus, ya kita beri label NI servernya, terus pilih uninstall. Kita cek di aplikasi atau manager, kita cari di situ NI software, terus kita uninstall. Kemudian itu komponen mau dicopot atau mau dihapus. Terus hmm, kita juga harus punya apa namanya live yang mau kita install. Kita mendapatkan lisensi. Kalau tidak, ya kita crack tuh. Terus menginstal review memerlukan lisensi. Nah, jadi kalau ada lisensi kita lebih aman, lebih enak gitu. Nah, lisensi review memerlukan lisensi. Lisensi setiap musim aktif tanggal 31 Januari 1 tahun masa berlakunya ya. Sampai tahun terbaru. Nah, ini diizinkan untuk menginstal perangkat lunak di komputer tim sebanyak yang diperlukan. Jangan tunduk pada batasan dan ketentuan lisensi yang menyertai perangkat lunak yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa anggota tim atau mentor yang menggunakan perangkat lunak tersebut dan hanya untuk FRC. Nah, hak untuk menggunakan review hanya diatur oleh ketentuan perjanjian lisensi yang ditunjukkan selama instalasi perangkat lunak yang berlaku. Tuh. Ya sudah itu ya udah ada lisensinya kita mulai penginstalan, install, next, sudah kita masuk. Terus ada yang dinonaktifkan, startup cepat asap Windowsnya itu dinonaktif, di save, terus seperti menginstal review biasa lah ya, begitu. Terus kalau ada akun, dimasukkan akun lisensinya. Terus di sini ada memasang alat game VRC, memasang alat game VRC, pembaruan review stasiun pengemudi FRC, alat dan gambar pencitraan FRC robot Rio. Persyaratannya sama, harus Windows 10, Pak minimal, terus di atas Windows 10. Tuh, sama seperti tadi sih alurnya. Terus ini eh pemrograman FRC review. Nah, pemrograman FRC review itu ya yang pertama menginstal review untuk FRC, memasang alat game FRC, membuat program robot, terus membuat text drive train and review, ada macam-macam tutorial penggerak tangki ini macam-macam nih.
terus berkontribusi pada FRC, ini pernyataan misi. Misi WPRIB adalah untuk memungkinkan tim Robotika Face untuk fokus pada penulisan perangkat lunak, khusus game daripada fokus pada detail perangkat keras yang diturunkan langit-langit. Nah, berupaya memungkinkan tim pengetahuan pemrograman dan pengalaman mentor yang terbatas untuk jadi kesuksesan. Tanpa menghambat kemampuan tim dengan kemampuan pemrograman yang lebih maju, kami mendukung komponen sistem kontrol get of part langsung di perpustakaan. Tuh, pernyataan misinya. Rilis, proses rilisnya ada, situs utama, pengembangan, membuat PR, macam-macam nih. Jadi di sini selain itu, yang pertama tadi install reviewnya, terus membangun robotnya, terus pelajarin apa namanya toolsnya sama icon-icon yang ada di dalamnya tuh. Terus eh dasar-dasar FSG ini juga ada dia pemrograman Pythonnya Glossarium FRC banyak banget ini. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan terkait Fundamental of Review for FRC episode 1 dasar-dasar review. Pertama tadi ya install, terus cara installnya, jadi itu hmm, cara installnya ya seperti biasa. Terus apa namanya ya perkenalan icon-iconnya, terus ada juga lomba robot, ada juga Mario di situ, spek-speknya segala macamnya, alat-alat dari instrumentasi yang untuk hardware reviewnya, yang mensupport reviewnya ada, namanya ya Mario tadi, macam-macam. Terus program-programnya di situ ada example di reviewnya. Jadi teman-teman kalau bingung gimana pembuatannya bisa juga kita belajar dari example yang udah ada langsung gitu. Tinggal diklik aja. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.